Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama memperingati hari lahir Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya manusia, tetapi juga seluruh jagat alam merindukan dan menantikan kehadiran sosok yang menjadi panutan bagi seluruh alam semesta. Yang saya hormati para DKM Masjid Al-Ikhlas, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillah, ada keteladanan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semua. Siapa kalian semua yang dimaksud adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yakni orang-orang yang berorientasi kepada ketuhanan, orang-orang yang berorientasi ingin mengenal tentang Tuhan, orang-orang yang berorientasi ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berorientasi ingin bertakwa, ingin mendapatkan keriduan dari Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang-orang yang mengharapkan keselamatan hidup di akhirat nanti, di akhir kehidupan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, di hari ke-akhir, orang-orang yang menginginkan selamat, tidak terjerumus pada kesesatan sehingga dia diprosokkan dalam jurang neraka. Orang-orang yang tidak menginginkan seperti itu, maka ada sosok keteladanan, ada seseorang yang bisa menjadi teladan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah tadi, yakni ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, juga kepada liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang-orang yang selalu mengingat, selalu berzikir, selalu dekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya sudah dinantikan banyak orang, kelahirannya sudah dinantikan oleh semesta, menginginkan kehadiran sosok Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Nah, di dalam sosok itu kenapa? Karena Rasulullah adalah sosok yang bisa menjadi teladan. Tetapi keteladanan itu bagi orang-orang yang tadi seperti yang saya katakan, yakni orang yang ingin dekat, orang yang ingin mengenal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak mengenal, yang tidak ingin dekat dengan Allah, bagi orang-orang yang tidak ingin mengenal tentang siapa sebenarnya Tuhan Sang Pencipta ini,
bagi orang-orang yang tidak ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bukan menjadi uswahnya. Nabi bukan menjadi sosok panutannya. Karena apa? Karena di dalam sosok Nabi Muhammad SAW tidak pernah menampilkan sesuatu yang membuat orang itu menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean-sampean ibu-ibu, bapak-bapak menginginkan agar jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melihat Rasulullah. Kalau sampean ingin mengetahui, ingin tidak dekat atau tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan Rasulullah sebagai sosok panutannya. Karena apa? Karena Rasulullah tidak menampilkan dalam perilakunya sebagai sosok yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya berorientasi, berkeinginan ingin mengenal namanya Tuhan, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan cari yang lain sebagai uswahnya, sebagai teladannya, sebagai panutannya. Jangan cari kemana-mana, cukup cari kepada sosok baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang perlu diingat bahwa keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak dimensinya, banyak hal dari berbagai dimensi, bukan hanya dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial itu ditampilkan oleh Rasulullah yang kemudian orientasinya adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 pilar penting yang dijadikan sebagai pegangan, yang bisa dijadikan sebagai rujukan, yang dijadikan sebagai semacam amunisi oleh baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan apapun, apakah dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat vertikal, hubungan antara manusia dengan Sang Kholik, apakah melaksanakan hubungan sosial atau hubungan horizontal antara makhluk dengan makhluknya yang lain, yang sama-sama menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi yang pertama yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk Allah. Itu yang dijadikan sebagai pegangan utama. Ini penting bagi kita, apalagi kita hidup di tengah situasi di mana terjadi sebuah krisis keteladanan. Kita kebingungan. Kita sulit untuk mencari tokoh, siapa yang menjadi panutan. Di tengah krisis yang seperti ini, kadang-kadang kita hidup kita itu seperti hanya di tengah lautan yang diterjang oleh badai dan ombak. Pengen mengkenen, kaya-kaya lipas. Pengen mengkenen, kaya-kaya dicocok, dan lain sebagainya. Yang kemudian kita kehilangan arah. Orientasi hidup kita itu mau kemana? Hidup kita itu sebenarnya berujung pada apa? Apakah hanya sekedar mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia ini? Apakah hanya ingin mendapatkan harta yang berlimpah? Kemudian secara material tidak pernah akan kurang pada diri kita. Lalu kemudian hidup kita menjadi selesai. Apakah itu yang menjadi orientasi kita? Semuanya membuyar tanpa ada kendali, tanpa ada petunjuk yang jelas. Itulah kita di tengah krisis keteladanan, di tengah konflik masyarakat yang begitu tajam. Banyak sekali orang yang mencaci, banyak sekali orang yang memfitnah dengan mudahnya. Apalagi di era media sosial yang sekarang ini, orang mudah sekali untuk mencibir, orang mudah sekali untuk memojokkan, orang mudah sekali untuk membunuh karakter orang lain, tanpa kemudian didasari oleh fakta-fakta dan kebenaran. Itu bermunculan sehingga kita membuat menjadi hidup ini tidak terarah. Arahnya mau kemana? Kita bingung. Ini siapa yang harus saya menjadi pegangan dalam situasi yang demikian?
maka kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penting karena beliaulah sebagai uswah, sebagai suri tauladan, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan bagi kita untuk bisa hidup dengan merujuk kepada Rasulullah, maka kita akan tahu orientasi hakikatnya sebenarnya akan kemana hidup kita itu. Seandainya kita jauh dari Rasulullah tanpa memahami Rasulullah, maka tidak mungkin kita akan mendapatkan satu petunjuk itu atau pengetahuan itu, pengetahuan tentang orientasi hidup kita. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Yang pertama seperti saya katakan, dijadikan sebagai landasan dasar Rasulullah adalah wahyu. Kanjeng Nabi dalam melaksanakan apapun selalu mencari, menanti terhadap petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa wahyu diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang pernah membunuh pamannya di dalam suatu perang yang kemudian menjadikan paman tercintanya Nabi besar kita Muhammad meninggal. Akibat apa? Akibat dibunuh oleh orang yang menjadi lawan peperangan saat itu. Kemudian setelah peperangan, orang yang membunuh pamannya Kanjeng Nabi tadi berkeinginan untuk bertaubat, ingin masuk Islam, ingin mengakui atas kesalahan hidupnya selama ini, menghadaplah kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang disikapi oleh Kanjeng Nabi pada saat itu? Kanjeng Nabi boro-boro mendelik, boro-boro nyelinguk ning wong pun. Kenapa? Saking mengkele. Orang yang sudah mengkalnya bukan main. Karena apa? Orang yang paling dicintai, orang yang sangat dicintai itu terbunuh oleh orang tersebut, sementara dia dengan mudah ingin bertobat, masuk Islam dan ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melengos wajah Kanjeng Nabi, melengos. Begitu sampai Kanjeng Nabi, mohon maaf, saya telah melakukan banyak kesalahan, saya berada dalam jalan yang sesat, sekarang saya mau bertobat, saya ingin masuk Islam. Tapi apa yang diperlakukan oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu? Melengos, mendelik began beli, saking mengkele. Tapi apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi yang seperti itu? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur kepada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, hei Kanjeng Nabi Muhammad, yang mengampuni seseorang itu apakah kamu atau saya? Dari Gusti Allah. Sing ngampuni wong, sing tugas sing ngampuni orang yang melakukan dosa itu apakah kamu atau saya? Akhirnya apa? Dengan petunjuk Allah, dengan wahyunya Allah itu, akhirnya dia sadar, Kanjeng Nabi sadar, oh iya ternyata saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanya kekasih Allah yang tidak memiliki hak kuasa apapun, dan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Kemarahan Kanjeng Nabi mereda. Kemarahan Kanjeng Nabi dilawan oleh dirinya sendiri sehingga orang tersebut diterima masuk agama Islam. Padahal mengkelnya sudah bukan main. Kalau saja tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, kalau saja tidak mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penampilan kebencian itu akan selalu ditunjukkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi pernah diingatkan, pernah mendapatkan sebuah peringatan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia sadar. Ini artinya apa? Bahwa Kanjeng Nabi dalam melakukan sesuatu itu selalu berdasarkan atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam menata masyarakat demikian, tidak dengan seenaknya, tidak karena mengikuti hawa nafsunya sehingga membentuk masyarakat peradaban manusia dengan begitu saja sesuai dengan kehendak kekuasaannya misalnya, tidak. Tapi Allah akan menanti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi akan menanti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan menunggu wahyu
yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril. Nonggoni, pernah Kanjeng Nabi, pernah suatu saat Kanjeng Nabi ora ditekai atau ora dipai wahyu-wahyu. Masanya lama, beberapa bulan Kanjeng Nabi beli dipai wahyu-wahyu, beli dipai ayat-ayat Al-Quran melalui malaikat Jibril. Gelisah Kanjeng Nabi, kita kisalai apa? Keder Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Tanya, berupaya untuk mencari informasi dan mendapatkan informasi dari malaikat Jibril. Karena kamu pada waktu itu Kanjeng Nabi rambutnya agak dawa. Ada sesuatu yang janggal sehingga apa? Membuat wahyu itu menjadi tidak mau turun. Dan akhirnya Kanjeng Nabi menyadari, melakukan perubahan dan turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Peristiwa ini membuktikan bahwa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menata kehidupan, dalam menata umat itu tidak asal-asalan, tidak hanya mengikuti hawa nafsunya, tetapi atas dasar wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, landasan Kanjeng Nabi untuk menata, mengadvokasi, membimbing terhadap umatnya, menjalankan kehidupan di dunia untuk dirinya adalah berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan al-ilmu. Ayat pertama diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Ini menunjukkan kata bacalah sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kanjeng Nabi disuruh membaca. Apa yang dimaksud membaca di situ? Membaca terhadap lingkungan, menganalisis terhadap lingkungan, menganalisis terhadap situasi yang ada, menganalisis tentang kedirian, dan seterusnya. Artinya apa? Dibangun atas pengetahuan yang bukan hanya sekedar mistis atau sekedar retorika belaka, tetapi juga berdasarkan pengetahuan yang rasional. Kanjeng Nabi tidak hanya sekedar menjawab masyarakat, menyelesaikan masyarakat dengan retorika, dengan kesenangan dirinya saja, tetapi juga berdasarkan analisa Kanjeng Nabi, berdasarkan pengamatan Kanjeng Nabi yang sangat rasional, yang kemudian bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu bagi kita. Itu peradaban yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi disuruh, begitu pula kita sebagai umatnya tentu saja disuruh untuk menganalisis, menggunakan ilmu pengetahuan sebagai patokan kita dalam kehidupan. Dan yang ketiga adalah dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna. Kanjeng Nabi tahu betul ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus, bagaimana situasi masyarakat saat itu. Situasinya adalah sangat brutal sekali. Rasa kemanusiaan tidak dihargai. Ketuhanan atau spiritualitas tidak pernah ditonjolkan oleh masyarakat pada saat itu. Peradabannya sangat ambruk, akhlaknya sangat buruk, sehingga Rasulullah SAW menata bagaimana cara kita bergaul, cara kita bermuasyarah, bersosialisasi, cara bagaimana kita mendapatkan sesuatu, bekerja dan lain semuanya, itu terbingkai dalam sebuah akhlak, sebuah tata cara yang baik yang dinamakan dengan akhlakul karimah. Itu yang dijadikan, yang menjadi sumber atau yang dijadikan patokan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga hal itu pula, Kanjeng Nabi membangun sebuah peradaban manusia, peradaban masyarakat. Peradaban masyarakat Islam itu dibangun atas tiga landasan tadi. Landasan spiritualitas, landasan yang berorientasi kepada Tuhan, yang kita gambarkan dengan wahyu, landasan dengan ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan,
dan yang ketiga adalah landasan tentang akhlakul karimah. Dulu ketika Kanjeng Nabi diutus, ketika Kanjeng Nabi diangkat sebagai rasulnya, jangan dikira bahwa masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat yang benar-benar tertinggal, masyarakat yang tidak pernah mengenal peradaban sama sekali. Justru pada waktu itu masyarakat jahiliyah secara material itu luar biasa. Banyak orang-orang kaya, orang-orang yang hartanya bergelimang luar biasa sebagai konglomerat itu banyak sekali pada era jahiliyah. Pada zaman ketika Kanjeng Nabi hidup, ketika Kanjeng Nabi diutus. Banyak orang-orang kaya, tetapi kekayaan itu tidak berorientasi kepada Allah. Tetapi kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah itu tidak untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak kemudian untuk berjihad membangun keselamatan dia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tetapi harta yang mereka miliki yang begitu banyak itu hanya dijadikan sebagai budak-budak nafsu dirinya. Untuk menghantam, untuk mendolimi terhadap yang lain. Sehingga yang terjadi orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Kekayaan itu luar biasa dan ini terjadi jurang pemisah antara si kaya yang di sini miskin itu luar biasa. Itu terjadi pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah juga bukan berarti masyarakat pada masa jahiliyah itu ketika Nabi diutus bukan masyarakat yang sangat jauh dari ilmu pengetahuan. Justru pada masa itu yang namanya ilmu pengetahuan, terutama ilmu syair luar biasa. Banyak tokoh-tokoh yang memiliki keahlian merangkai sebuah puisi, merangkai syair-syair yang membuat masyarakat terhipnotis. Orang banyak tergumun-gumun dengan syair-syair yang diciptakan, dengan puisi-puisi yang membuat orang terlalai. Tetapi isi syair-syair itu, tetapi syair-syair yang diproduksi oleh masyarakat jahiliyah itu sama sekali tidak menyentuh terhadap orientasi hakikat ilahiyah, tentang orientasi ketuhanannya, malah justru menyimpang kemana-mana. Orang pada masyarakat jahiliyah bukan berarti tidak mengenal Tuhan sama sekali pada waktu itu. Sudah banyak masyarakat jahiliyah yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan yang sebenarnya itu di mana? Di situ tidak pernah diketahui. Orang-orang jahiliyah sudah mengakui ada kekuatan di luar diri manusia, terutama bagi orang-orang yang terdolimi. Biasanya kalau orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang termarginalkan, itu mereka tidak punya kemampuan apapun sehingga dia akan mengadu kepada sesuatu kekuatan yang ada atau kekuatan yang berada di luar dirinya. Apa itu? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan mistik misalnya. Dia mencoba untuk mencari kekuatan itu, tapi sayang yang dijadikan sebagai media atau arah yang diakui sebagai kekuatan di luar dirinya itu bukan hakikat yang sebenarnya, tetapi justru menjadikan batu-batu, menjadi patung-patung, menjadikan sesuatu benda-benda yang lain sebagai Tuhannya. Dan inilah yang terjadi sebuah krisis kemanusiaan, juga terjadi krisis spiritual, terjadi pada masa jahiliyah. Tadi zaman jahiliyah orang sudah kaya, pada zaman jahiliyah orang sudah pintar, pada zaman jahiliyah orang sudah mengenal Tuhan, tetapi sayangnya kekayaan itu, kehidupan dunia itu tidak menjadikan sebagai pelantara dia hidup untuk selamat di dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Tetapi sayangnya dalam mengenal Tuhan itu yang dikenal bukan Tuhan yang sesungguhnya, tetapi Tuhan yang kalah salah kaprah, yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai pencipta tapi disalahpahami sehingga batu-batu itulah yang disembah oleh mereka. Sayangnya di situ mereka mengenal Tuhan tapi itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Begitu juga tentang kemanusiaannya, sangat bobrok sekali tentang akhlaknya. Ketika seorang perempuan yang hadir pada saat itu, maka dianggap tidak ada nilainya. Itu dianggap sebagai sesuatu nasib yang buruk. Sehingga bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Itu menunjukkan bahwa kemanusiaan saat itu sangat dangkal sekali. Nah, inilah yang diluruskan dari sosok keteladanan itu.
Kanjeng Nabi tidak mengusik kemudian harta kekayaan yang begitu banyak itu harus dihilangkan atau harus kita hindari sama sekali. Tapi bagaimana mengarahkan agar mereka kekayaan mereka miliki itu justru sebagai jembatan penyelamat dia hidup di dunia maupun di akhirat. Kenapa bisa begitu? Karena Kanjeng Nabi itu dalam melihat masyarakat adalah dengan menggunakan ainur rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Intinya di situ, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Kanjeng Nabi deleng sapa bae pasti menggunakan kasih sayang. Kanjeng Nabi terhadap orang yang bodoh sekalipun dia akan menyayangi. Buktinya apa? Kanjeng Nabi menyuruh orang-orang muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Itu dalam rangka apa? Karena beliau sayang kepada umatnya, kepada pengikutnya agar terhindar dari kebodohan. Itu bentuk kasih sayang Kanjeng Nabi. Jangan sampai ada umat yang terjerumus dalam kebodohan, maka Kanjeng Nabi menyuruhnya dan bahkan mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Terhadap orang-orang kaya, Kanjeng Nabi juga sangat sayang. Buktinya apa? Buktinya menyuruh kepada orang-orang yang berlebihan hartanya agar dia jangan berorientasi dunia saja. Jangan hanya mengikuti hawa nafsunya saja, tetapi pikirkan tentang kehidupan akhirat nanti. Yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Tadi kalau dalam ayat seperti yang saya katakan tadi, berorientasi kepada keselamatan dunia akhirat, maka sisahkan harta-harta kalian, disedekahkan kepada yang lain, sehingga harta yang disedekahkan tadi bisa menjadi amal baik dan penyelamat dia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Terhadap orang-orang miskin, Kanjeng Nabi juga memiliki kasih sayang yang luar biasa. Buktinya apa Kanjeng Nabi kepada orang miskin sayang? Dengan bukti bahwa Kanjeng Nabi memberikan motivasi yang luar biasa untuk bisa bertahan hidup, agar mereka tidak pernah menyerah, agar mereka tidak boleh berputus asa untuk menjalani hidup. Mendorong untuk berupaya semaksimal mungkin agar dia tidak tergantung dengan siapapun. Suatu ketika ada seorang sahabat yang ketemu dengan Kanjeng Nabi. Waktu itu tangannya terlihat kasar. Tangannya kasar, kotor. Kenapa tangannya sampean begitu? Kok tangannya jadi begitu? Kata Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang sahabat, ditanya. Beliau menjawabnya, Kanjeng Nabi, tangannya kula sing mengkenan gawe dadie mengkenan iki, itu karena setiap hari saya gunakan untuk mengaduk tanah, untuk mengangkat air dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam rangka apa? Ma'isyah, menghidupi keluarga saya, untuk menafkahi anak dan istri saya. Dengan mendapatkan jawaban itu, akhirnya Rasulullah SAW menarik tangan Sa'ad bin Mu'adz dan sekaligus menciumnya. Akhirnya apa? Sa'ad bin Mu'adz merasa gembira. Karena apa? Karena dia sebagai orang yang bukan tokoh agama, dia bukan tokoh pejabat, dia bukan orang kaya, tapi hanya masyarakat biasa, masyarakat pinggiran yang berprofesi sebagai buruh. Tangannya dicium oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata Kanjeng Nabi, inilah tangan yang pernah tidak disentuh oleh api neraka. Itu sebagai motivasi bagi orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin, untuk terus bekerja. Jangan pernah berputus asa untuk mendapatkan rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada umatnya yang miskin. Kepada orang-orang non-muslim saja, Kanjeng Nabi itu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Kepada non-muslim, kepada orang yang tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang yang tidak mengenal kepada sosoknya Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi memiliki rasa kasih sayang. Kasih sayangnya luar biasa. Suatu ketika Kanjeng Nabi berdakwah keliling untuk menyebarkan, mengenalkan tentang agama Islam. Tapi apa yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi? Justru lemparan batu kena giginya dan patah. Apa kata malaikat Jibril? Hai Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, bocah kawis kurang ajar ning sampean ka.
digulung bae karo gempa bumi dan lain sebagainya, seperti yang pernah terjadi pada zaman-zaman Nabi sebelumnya, dilanda banjir, dilanda musibah yang lain sebagainya. Priben lamun mengkoron bae. Tapi apa yang dijawab oleh Kanjeng Nabi? Aja malaikat Jibril, kita melas nih wong kan lah. Melasnya kenapa? Wong kan lamunan jewis weru Gusti Allah. Wong kan lamunan wis weru siapa pula pasti tidak pernah akan berbuat sedemikian itu terhadap saya. Kasih waktu saya untuk bisa mengingatkan, untuk bisa memberitahu agar mereka tahu, agar dia bisa selamat kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Itu kasih sayang Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang belum mengenal terhadap Tuhan, belum mengenal terhadap agama. Harusnya dengan cara yang baik, dengan meminta pertolongan kepada Allah, bagaimana agar orang-orang yang tidak mengenal tentang Tuhan tadi itu bisa dikenalkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakawis urusan mentok ya sudah, semuanya tawakal kepada Allah. Itu keteladanan yang ditampilkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang mungkin sebagai bahan refleksi kita pada malam hari ini, terutama bagi saya sendiri, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada kata-kata yang sesuai atau kata-kata yang benar, maka tidak lain itu adalah petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.